Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sebenarnya sudah mempersiapkan materi kemuhammadian dan al-Islam. Tapi kan nututi. Jadi saya nggak berhenti sejak pagi itu. Karena leher ngeleset dulu. Bisa kami sampaikan masalah situasi berkaitan dengan hasil puasa kita. Kemudian kita periksa di dalam Quran cocok apa enggak. Sebab puasa yang kita laksanakan kemarin itu sebenarnya targetnya kan hanya 2. Diampuni dosa kita dan menyandang predikat takwa. Kalau kita sudah menyandang predikat takwa, Allah janjikan diberikan surga. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya itu, pasti diberikan. Maka memperjuangkan iman takwa itu jadi penting, itu begitu. Kita sudah ditinggalkan puasa selama berapa hari ini? 17. Gak kelihatan. Ya, sekian 18 sebab 17 nggih. Dari peninggalan itu kita ada yang seneng, ada yang susah. Ya, senengnya soalnya harus ganti tanggungan. Posone entek seneng. Tapi sing susah ini karena pada bulan Ramadan kemarin tidak bisa maksimal. Padahal poso luar biasa hebatnya loh. Dan poso tidak akan kembali lagi kecuali setahun. Jadi menyesal ya. Menyesal kenapa kemarin tidak bisa maksimal. Saya sendiri aja yang nggak bisa maksimal. Karena tidak punya waktu saya. Dan yang mau Quran saya nggak tahu iso ya. Nah, tiap hari menyiapkan materi loh. Pada hari ini aja saya 3 kali. Harus ramah. Kadang kalau puasa sampai 3-4 kali sehari. Tadi waktu saya tidak ada. Tapi ada apa, semua itu semua sudah sama-sama itu untuk Allah semua. Nah, untuk mengukur keberhasilan kita ini, mari kita lihat dalam Quran. Karena Quran itu wajib panjenengan imani, wajib panjenengan jadikan pedoman hidup. Okay. Karena dalam Quran itu disebutkan begini, Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, kalau kita merasa berhasil poso kita menjadi orang takwa, wajib menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Nah, ini karena orang Islam sendiri itu dengan Quran ya masih banyak yang ragu-ragu, belum bisa menerima dengan 100%. Padahal ciri orang beriman itu kayak apa? Orang beriman itu cirinya adalah innama kanal qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, atau apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya supaya menghukumi antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, bahwasanya mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ada kadek ngenyang gitu. Tapi nanti kalau panjenengan menerapkan itu ya podo ae, nanti panjenengan juga jawab. Ada masalah tentang Quran, kita juga belum tentu bisa menjawab. Ya, jadi Quran ini dijadikan pedoman hidup orang yang mengaku beriman takwa. Nah, kalau orang-orang yang masih ragu itu, maka Allah berikan tantangan, ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka jika kamu masih ragu-ragu kepada Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah seluruh kroni-kronimu selain daripada Allah kalau memang kamu orang yang benar. Karena umat Islam itu banyak yang masih meragukan. Terutama lanang-lanang dipilih. Oh iki, sing ana wahyu iki cocok iki. Sing masalah lho gak cocok iki.
Ya. Sing mau wedok ngono sing masa wali gak cocok. Itu karena apa namanya? Emosi kita aja. Kalau kamu tidak bisa membuat, dan ternyata tidak ada yang bisa membuat sampai sekarang, sampai 14 abad yang sekarang ini tidak ada satupun yang bisa membuat, karena Quran itu mukjizat. Nah mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu suatu kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk membuktikan bahwa Nabi itu benar. Makanya zamannya Nabi Musa itu tidak diberikan mukjizat berupa kitab, tidak, diberikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Diberikan tongkat yang bisa laut. Soalnya waktu itu Musa berhadapan dengan tukang sihir. Nah, tongkatnya dilempar jadi ular, demploki kabeh. Ular itu tukang sihir. Nah, kemudian tongkatnya juga untuk membelah laut, bisa untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Firaun. Jadi kebutuhan. Artinya yang paling baik ya apa? Semua baik sesuai kebutuhan. Nabi Isa diberikan apa? Nabi Isa itu diberikan mukjizat berupa seorang dokter. Jadi dokter sing iso nambani penyakit sing dokter waktu itu hebat-hebatnya dokter ndak ada yang bisa mengobati. Bisa mengobati penyakit lepra. Saat itu ndak ada yang bisa menyembuhkan. Nabi Isa bisa. Terus Nabi Isa juga diberi kemampuan bisa menghidupkan orang mati bismillah. Waktu kecil masih bisa ngomong karena dituduh ibunya zina. Itu adalah kebutuhan semua. Nanti diberi kemampuan untuk memberitahu bahwa Nabi itu lebih benar. Nabi Muhammad diberikan apa? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya kitab Quran. Bisa membelah bulan, macam-macam. Ada banyak sih, saya lupa itu ya. Salah satunya karena bicara dengan Quran ini tadi. Kenapa orang kafir tidak bisa membuat Quran? Ya bisa tapi tidak. Belajar itu enggak api gitu. Akhirnya karena Quran itu turun di saat bahasa Arab sedang top-topnya di sana. Tata bahasa Arab. Salah satu contoh kehebatan Quran dari tata bahasanya. Qul a'udzu birabbin nas, mateni sin. Malikin nas, mateni sin. Ilahin nas, mateni sin. Semua mata ini sin kabeh. Ini dalam bahasa Indonesia kan disebut bersaja A gitu. Wallahu akad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mata ini dal semua. Hebat. Cuma kita kadang-kadang enggak kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ini mim alhamdulillahirabbil alamin. Mata ini nun. Ar-Rahmanirrahim. Mata ini mim maliki yaumiddin. Mata ini nun. Mim nun bersaja api-api. Nah ini yang orang-orang kafir enggak bisa membuat. Maksudnya bisa membuat yang tapi sing masuk akal itu tidak masuk akal semua yang dibuat. Akhirnya gagal sampai sekarang. Nah kalau sama Allah peringatkan fa ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa membuatnya walan taf'alu. Nah lum lam nun ini sekali-kali tidak mungkin bisa. Nek la biasa gini tidak hanya gitu saja. Tapi lam pakai nun itu tandanya sekali-kali tidak akan. Walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya. Fattakun narolati wa kuduhan nas wal hijaroh uidat lil kafirin. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uidat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Nah ini peringatan Allah. Jadi betapa hebatnya Quran. Nah, dalam sisi yang lain, dari sisi isinya misalnya, banyak orang-orang ilmuwan itu masuk agama Islam karena baca Quran itu luar biasa, cocok sama dan sebangun. Termasuk dalam Quran surat Fusilat ayat 11 itu menerangkan langit itu berasal dari apa. Diterangkan di situ langit itu berasal dari dukhon, asap. Banyak kan bisa lihat dalam Quran surat ayat 11. Menerangkan di situ, diterangkan di situ Allah lalu setelah menjadikan planet-planet itu lalu bersemayam di atas langit yang berasal dari dukhon. Nah, ilmu pengetahuan ternyata menjelaskan bahwa terjadinya alam semesta ini berasal dari sebuah ledakan dahsyat lalu menjadi planet-planet,
kemudian asapnya menjadi langit. Itu ilmu pengetahuan dan ini cocok. Nah ini hebat juga ya. Juga ada seorang ilmuwan dari negeri Gajah bernama Tajarten itu. Dia membaca sebuah makalah orang Amerika bernama Kate Moore. Judulnya masalah kulit. Nah kulit itu di dalam makalah itu dijelaskan kalau kulit itu sudah hangus maka kulit itu sudah tidak terasa lagi karena saraf sensaritnya sudah rusak. Jadi ini asalnya loro nek kapan yang wis gosong pereng wis gak krasa blas. Itu kesimpulan dalam makalah itu. Lalu dia baca Quran surat 4 ayat 56. Innal ladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Jadi maksudnya engkar-engkar kepada ayat-ayat Allah itu dimasukkan ke dalam neraka. Neraka isinya geni. Geni itu sampai asalnya abang sudah diputih sudah direng. Anu panasin. Nek menungso jeblono kono langsung ces ilang, gosong. Tapi ayat selanjutnya mengatakan, kullama nazijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghaira. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Lalu Allah mengatakan nek kulit itu gosong diganti dengan kulit sing anyar. Lho lha apa? Liyadzukul adzaba supaya mereka bisa merasakan sakit terus menerus. Lho berarti mana gosong mah gak krasa wisan. Terus diganti ambek kulit yang baru jak nek krasa terus persis mek makalahe sing dibaca Kate Moore tadi. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Mukjizat. Banyak sekali ya sebenarnya. Nah ini kalau panjenengan iso ngapalno ayat itu yakin. Saja ini kamu panjenengan itu bisa ceramah semua sebenarnya. Soalnya gak ngapalno. Coba apalno satu ayat. Terangkan kepada orang. Bisa sudah. Karena ngapalno males suwe. Misalnya itu ben kok ngapalno ilang maneh gak tau diulang. Sing penting mempertahankan sing ngomongel ini. Sebenarnya bisa. Karena barang angel. Kalau bisa dipahami menyampaikan masih bisa. Nanti kata sarjana kok gak iso, ya iso lah. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu harus mantap dengan Quran sebagai pedoman hidup. Quran sebagai jalan hidup. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat hasil puasa kita di dalam Quran. Nah, untuk melihatnya indikatornya kita lihat. Cocok tak enggak itu? Lu gak cocok ya? Atau cocokkan dengan kemampuan Allah. Itu namanya kita sudah berakhlak dengan akhlak Qurani. Karena Rasulullah itu akhlaknya apa? Akhlaknya Quran. Nah untuk melihat indikator itu banyak sekali sih. Ada yang dari berbagai macam keadaan, ada yang masalah sosial, ada yang masalah karakter, ada yang masalah mental, ada yang masalah hati. Itu dibahas semua oleh Allah dalam Quran. Sebagaimana yang sering saya sebutkan juga, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Allah sudah katakan sendiri, disediakan untuk orang takwa surga itu. Bukan kelompok, bukan partai, bukan macam-macam. Pribadi-pribadi yang iman takwa. Lah siapa yang dimaksud orang takwa di sini? Ayat berikutnya menjelaskan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Berarti wong iku mang dermawan, loman. Ya kalau ndak loman itu ya jadi masalah nanti ketika meninggal dunia. Berarti Islam itu juga memperhatikan masalah
sosial. Berarti orang iman takwa itu bukan masalah orang yang dekat dengan Allah saja, tapi harus juga hubungan dengan manusia juga baik. Itu ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendirikan sholat, apa yang di kelanjutannya? Aqimis sholata wa atuz zakata. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Mesti dua unsur itu. Makanya ketika orang itu melupakan kedermawanannya ini, melupakan infak ini, diperingatkan oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya akhatakumul maut wa yaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Ini diperingatkan oleh Allah. Jadi intinya apa? Sebelum kita mati itu diperintahkan infak. Loh, masalah infak ini diceritakan dalam Quran, efek sampingnya. Nah, kemudian dia melupakan, lalu tahu nasibnya ketika meninggal dunia ketun. Kepingin diuripno maneh di dunia. Sehingga dia bengok nanggone Allah, Robbi, Tuhan, laula akhortani ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini dalam waktu yang dekat? Sodako wa aku minas sholihin, dan aku bisa bersodako, lalu aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Jawab oleh Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wa khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Berarti orang itu sudah dibatasi, kematiannya sudah ada takarannya. Wis wayahe mati, mbok alasane macam-macam. Mbok perkara lara, mbok perkara apa, mesti akan menemui ajalnya. Nah, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri itu akan merasakan mati. Seperti Pak Padi kemarin meninggal dunia, itu orang PJM-nya. Jam 11 siang, jam Isya, itu masih sholat Isya. Jam 12 meninggal dunia. Malam. Kita sulit memprediksi. Pak Masal juga demikian. Ceramah di Sidoarjo, durung tutup ceramah loro. Ke rumah sakit mati. Nah, itu kematian yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, persiapan kematian itu juga penting sebenarnya. Kita itu kadang-kadang meyakini kematian, tapi persiapan kematian juga lengah. Gitu. Kenapa bisa lengah seperti itu? Karena kecintaan kepada dunia melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Pasti terjadi seperti itu. Dan tidak akan bisa merasakan lezatnya iman. Bisa dipastikan. Karena Rasulullah sudah mengatakan, siapa yang memiliki 3 hal akan bisa merasakan iman, yaitu kalau mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Ya, dan seterusnya itu. Ada 3 orang. Ini masalah infak. Nah, infak ini juga sering saya sampaikan juga memiliki kedahsyatan. Dahsyatnya begini, menurut sabda Rasulullah, as-sodaqotu. Nah, dalam bahasa Indonesia kan sodaqah itu sedekah. Nah, sodaqah dalam bahasa Arab itu bener. Membenerno imane. Infak itu membelanjakno. Zakat mensucikan. Jadi kalau kita infak itu sebenarnya zakat sunnah. Kalau zakat mal atau zakat fitrah itu termasuk zakat wajib, infak wajib, sedekah wajib. Rasulullah mengatakan begini, as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau kodok kita itu akan mendapatkan bala. 70 macam bisa tertahan gara-gara sedekah. Berarti bala itu bisa ditolak dengan sedekah.
Nah, logikanya begini. Orang yang biasa main game atau gamebot itu apa namanya? Itu yang membuat settingan. Nah, setting itu dalam bahasa agama itu kodok itu loh. Di setting iki kok menungso iki akan masuk jurang. Tapi karena kita mainkan settingnya, gak sistem mlebu jurang, tambah mencolot, selamat. Bahasa agama itu sama. Kalau kodok kita itu jelek, dan kita sodako, urung kena bala. Nah ini kehebatan sodako. Termasuk Rasulullah juga pernah mengatakan as-sodaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Apakah ajaibnya? Kapan munculnya ajaibnya itu? Apakah kalau wirid ping 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000? Masih wiridan sampai 100.000 ya melontos cangkemmu. Enggak iso. Ajaibnya itu akan keluar kalau dilaksanakan. Kalau sedekah itu dilaksanakan, maka ajaibnya akan keluar. Karena sedekah itu sebenarnya hakikatnya belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Nah tujuannya, kalau tidak terlalu cinta kepada dunia lalu kemudian pisah dengan dunia, maka tidak sakit. Nah kalau cinta jadi sakit. Bisa dibuktikan ini. Laki-laki sama perempuan kadang seneng jatuh cinta. Salah satunya ada yang berkhianat. Terjadi perpisahan. Sakit enggak kira-kira? Sakit terus. Sakit soalnya dia cinta. Lah saya tidak sakit, saya tidak cinta kok. Jadi intinya di situ cinta tadi itu. Lah wong sedekah itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Engko nek mati pisah dengan dunia tidak sakit, itu rahasianya. Oh, berarti hebat. Sedekah itu dimiliki oleh orang yang beriman takwa. Aku sakjane duwe rek, wong lanang yo duwe aku. Cuma gak wani nawakno. Gini, dia sudah PNS. Nah, soalnya gini. Soalnya dia itu dibekat harus ngedok. Mungkin kurang gagah ini loh ya, gak ngerti aku. Iya, cuma itu aja. Tapi dia sudah PNS. Aku tak delak wong kene sapa srek cocok iki. Awani aku. Lewat Pak. Umurnya berapa? Paling ya 33-an gitu, Pak. Cili-cili kan. Kira-kira begitu. Sini yang mau nikah semua. Bu Mita mau nikah. Iya, alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi masalah cinta kepada dunia ini boleh. Oke, cinta kepada dunia itu boleh. Tetapi kadar cintanya dibandingkan dengan cinta kepada Allah tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ayatnya saya tunjukkan. Apal ini makanya jadi sikap bagi saya. Saya itu cara membentuk agama sebenarnya gampang. Pelajari agama, ayat-ayat yang penting kumpulkan, apalkan kalau perlu bisa jadi bahan untuk ngomong dan bisa merubah mental kita. Ini, karena yang ngaji ini saja nih nggak Quran enak. Ada ini Al-Quran. Oke, jadi enak buku lah enak cepet. Kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sampeyan delok artine. Ya apal ae masa aku ya apal. Surat apa? Surat 9 ayat 24. Semakin banyak hafalan panjenengan mesti semakin pintar. Itu pasti.
Sudah ketemu. Silakan jawab cekak lamban-lamban. Wah, Anis itu kejejus. Ini gua Anis. Oh iya. Baca ketemu. Ayo tuh, ya itu. Katakanlah Nabi Muhammad Yang banter. Ajune ngobrol-ngobrol kok tak banter. Ngobrol-ngobrol. Lah kok ngono jarene Mbak Pak Titin. Anda ini. Ngobrol-ngobrol. Ini rekomendasi. Oh, saya baca nggih. Nggih. Gus. Ya. Semantep lho. Nggih. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan serta rumah tinggal. tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu Cintai. cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Masya Allah, kayak baca puisi. Kayak baca puisi ya. Cocok deh ngobrol-ngobrol. Iya. Nah ya itu. Ya jadi banyak lihat. Kecintaan itu diatur oleh Allah juga. Makanya tidak heran Nabi Ibrahim itu diuji. Diuji kecintaannya kepada Allah atau kepada anaknya. Karena Ibrahim cinta kepada anaknya, anak soleh kok dicintai apa sih? Ya masih cinta. Diuji oleh Allah blend. Nah, karena dia kepatuhannya kepada Allah lebih tinggi, cintanya kepada Allah lebih tinggi, dilaksanakan walaupun itu sebenarnya berat. Dilaksanakan. Tapi apa buktinya kalau itu diuji? Ketika akan digorok, turun ayat, disuruh menghentikan itu. Diganti dengan seekor kibas yang besar. Itu menunjukkan bahwa Ibrahim diuji. Nanti bukan disuruh menyembelih sungguh, tapi diuji kepatuhannya, kecintaannya kepada Allah atau cinta kepada keluarganya. Coba bayangkan. Itu contoh-contoh keimanan yang luar biasa. Sampai istrinya juga, pokoknya satu keluarga itu keluarga yang hebat. Istrinya ketika ditinggal di padang pasir sendirian, moro-moro Ibrahim meninggalkan gitu saja, bengok-bengok bojone. Barang terakhir, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim noleh, betul ini perintah Allah. Baru setelah itu menyadari bahwa perintah Allah, maka istrinya juga bertawakal. Kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Coba bayangkan. Nanti satu keluarga itu diuji oleh Allah, lulus semua. Maka sampai diabadikan jadi manasik haji. Kan itu ceritanya. Ini masalah apa? Keimanan ya. Ketakwaan, keimanan, kecintaan. Nah, supaya kita bisa dicintai oleh Allah juga ada rumusnya. Ini apa lah ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bisa dilihat dalam Quran surat 3 ayat 31. Surat 3 itu surat Ali Imran. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Ikuti sebagai apa? Ikuti sebagai nabinya, bukan sebagai seorang laki-lakinya. Kalau kita mengikuti kenapa?